Akhirnya berubah. Begitu kata cinta diucapkan, dia berubah lagi, kristalnya menjadi baik. Begitu. Jadi air jam-jam yang di sebelah kanan itu yang sangat jernih, itu didoain dalam jutaan orang, maka jadi bagus sekali kristalnya. Jadi di sini membuktikan bahwa pesan dari kekuatan suara itu bisa masuk melalui air. Makanya banyak digunakan oleh pendeta untuk mengobati orang yang sakit. Ya, air didoakan, dikasih minumkan, kemudian menjadi sembuh. Karena kristal ini membaik, karena tubuh kita 70% air. Nah, air kita kalau terganggu, maka tubuh kita otomatis menjadi gangguan yang sangat kuat. Oke, lanjut. Kemudian adalah sen, di sini kekuatan pikiran. Ya. Tadi energi ini diubah lagi, dikumpulkan menjadi kita punya pikiran dan semangat. Nah, sen di sini ini dalam ya sebenarnya artinya ya. Banyak sekali gangguan psikologi karena sennya ini terganggu, terutama skizofrenia, ya terus gangguan bipolar, ini semua tergantung di sini. Jadi banyak sekali petunjuk kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa menenangkan di sini, maka otomatis dia akan kembali normal. Nah, beberapa herbal bisa membantu melancarkan energi gangguan di cakra jantung. Sen ini ada di sini, di cakra jantung. Ya. Jadi kalau kita lihat dari lidah, kita bisa lihat kemacetan di mana sehingga mengganggu dia punya sen. Kalau itu bisa kita jalankan energi itu, maka dia akan kembali normal. Jadi pelajaran ini banyak kemarin dibahas di TV juga mengenai skizofrenia ya, dalam teknik tradisional Chinese medicine, bagaimana mengatasinya. Nah ini yang dibahas mengenai di sini. Ya. Sen ini mempengaruhi pikiran kita. Jadi susah tidur adalah juga gangguannya di sini. Ya. Beberapa herbal bisa membantu. Nah termasuk juga yang fermentasi itu bisa membantu menjadi tidur lebih nyenyak. Ya. Seperti produk-produk dari Dr. Edi ya bisa membantu supaya pikiran kita melancarkan energi, darah kita lancar karena minum itu menjadi hangat tubuh kita dan tidur bisa jauh lebih nyenyak. Oke, lanjut. Nah, kekuatan pikirannya bisa kita latih melalui meditasi gaya terbuka dan gaya tertutup. Tentunya saya tidak bahas terlalu banyak di sini ya. Cuma saya jelasin sedikit, gaya terbuka itu adalah satu latihan di mana kita memvisualisasi. Jadi saya membayangkan bahwa saya sedang jalan di taman yang indah dan melihat bunga-bunga. Jadi saya mengekspresikan seperti saya benar-benar ada di sana. Ini latihan dalam meditasi terbuka. Ada lagi latihan meditasi tertutup, yaitu kita kembali ke dalam tubuh kita, kita merasakan perjalanan energi di dalam tubuh kita. Ya, sehingga tubuh kita ini kita bisa sadari sakit di mana, terus kemudian kita bayangin supaya dia bergerak jalan kembali, ya, sirkulasi. Dan ini bisa kita lakukan masuk ke dalam diri kita. Dan keduanya ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kelebihannya adalah pada saat latihan meditasi terbuka kita clairvoyance, kita bisa melihat jarak jauh. Ya. Tapi dia tidak bisa melihat ke dalam kondisi diri dia sendiri kalau sakit. Ya. Tapi kalau meditasi tertutup, dia bisa melihat dalam diri sendiri. Yang sakit yang mana dia bisa perbaiki, tapi untuk melihat keluar jauh dia tidak bisa. Tapi kedua-duanya ini bisa kita latih ya supaya seimbang. Oke, lanjut. Yaitu dengan cara menggunakan kekuatan suara. Nah, ini Dokter Kuo hebatnya di sini. Ya, supaya seimbang, kita bisa latihan dengan kekuatan suara. Supaya otak kiri dan otak kanan kita seimbang. Ya, dikatakan di sini baca dengan Ling Yao Qi 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 Jiu Ling Pa. Ini menggetarkan sel-sel di otak sebelah kiri kita. Sehingga sel-sel aktif. Kemudian kalau otak kanan kita baca Ling Yao Qi 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 Jiu O O Shi. Ya, 0177792244. Tapi dibacanya dalam bahasa Mandarin ya, supaya dia punya intonasinya itu masuk sehingga menggetarkan sel di sana. Ya, kalau kita mau latihan, pasti akan terasa satu gremet-gremet di kepala sebelah kanan. Ya.
Dan ini membantu, ada orang yang otak kiri habis, ada orang yang otak kanan habis. Makanya suami istri banyak yang ribut karena yang satu kiri habis, yang satu kanan habis. Istilahnya gitu. Jadi otak kirinya lebih kuat, yang satu otak kanannya lebih kuat. Akhirnya terjadi konflik ya di dalam rumah tangga. Dan ini bisa terjadi ya. Maka dari itu kita harus latih supaya jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Di tengah-tengah aja, seimbang. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa latihan dari pelatihan kita di Sekolah Nalanda ya. Oke, lanjut. Ya, terus nah di otak kita adalah mengandung spektrum. Ini Dokter Edi, bidangnya Dokter Edring, Dokter Edi semestinya ini spektrum. Ternyata otak kita memancarkan jumlah energi yang besar sekali. Ya, kalau diukur pakai voltase ya kelihatan. Lanjut. Nah, yang uniknya di kita sini ada sinapsis. Ya. Jadi otak kita kalau kita latihan, chi kita makin kuat, dia akan menyentuh, saling menyentuh ujung-ujungnya kayak jari-jari tangan itu. Ya. Begitu menyentuh, dia akan membaca memori yang di dalam. Ini yang menarik. Makanya orang latihan meditasi kadang-kadang bisa melihat kehidupan masa lampau. Sebenarnya di dalam otak kita sudah ada memori yang di masa lampau kehidupan dulu. Gitu. Begitu dia bertemu, maka dia bisa melihat lagi. Waktu dia kelahiran sebelumnya, dia bisa tahu, oh dulu saya siapa sebenarnya. Ya, ternyata memori ini ada tercatat di dalam dulu. Ya. Dan ini membuktikan teori-teori dengan hipnosis sekarang, ya sehingga dia masuk ke dalam ketenangan, maka sinapsisnya dia bisa saling menyentuh lagi, connect, ya, membaca data-data yang lama. Oke, lanjut. Nah, di dalam tubuh kita ada otak kiri dan otak kanan. Di dalam bahasa Mandarin, otak kiri disebut sen, yang otak kanan yen sen. Gitu. Otak kiri tidak bisa saling intervensi dengan otak kanan. Otak kiri ada hanya mengendalikan kalau tangan saya mau bergerak sekarang kemana, ini otak kiri. Ya, kontrolnya. Tapi kalau otak kanan, pada saat saya tidur, otak kanan itu mengambil alih semua pergerakan otak kiri, yaitu mengendalikan semua organ-organ, yaitu syarat-syarat otonom di dalam tubuh kita. Jantung bergerak sendiri, yang dibawa kendali otak kanan semua. Makanya kenapa kita harus tidur malam hari? Karena saat itu dia akan memperbaiki semua sel-sel yang rusak di tubuh kita. Nah, kalau orang yang bekerja malam mesti bekerja malam terus pagi baru tidur, ini dia kebalik. Tentunya pasti ada konsekuensinya, nanti gangguan penyakit. Ya. Karena di situ tidak ada perbaikan sel untuk organnya. Nah, pada malam hari ada jam-jam tertentu untuk memperbaiki sel-sel di tubuh kita. Nah, banyak kejadian saat pandemi, ya jantung terlalu panas, gitu. Sedangkan ginjalnya dingin karena mereka rata-rata saking nggak kerja, malam tidurnya malam. Jadi api jantung terlalu besar, ya ginjalnya dingin. Fenomena ini terjadi kenapa? Karena di jam 11 sampai jam 1, si jantung itu harus panasnya kuat. Karena dia berguna, jantung adalah unsur api, dia berguna untuk menghangatkan ginjal. Pada saat kita tidur, maka apinya turun ke ginjal, ya memanaskan ginjal dianggap air. Karena dipanaskan, airnya akan menguap ke atas dan mendinginkan jantung kembali. Sehingga ginjalnya tidak dingin. Karena malam hari, yin masuk ke dingin. Ya. Sedangkan ginjal unsurnya disebut yin. Jadi yin ketemu yin, dia terlalu dingin. Maka dari itu dia perlu api jantung untuk menghangatkan ginjalnya. Nah, kalau dia tidur, maka dia menghangatkan ginjalnya. Ginjal adalah unsur air, karena dihangatkan, dia uapnya akan naik ke atas, mendinginkan jantungnya kembali. Sehingga jantungnya tidak akan panas. Nah, kalau dia nggak tidur, maka terjadi fenomena jantung panas, ginjal dingin. Ini yang terjadi akibatnya apa? Akhirnya dia insomnia. Nanti gangguan sakit kepala, susah tidur, ya. Mulai situ. Ginjalnya lemah,
Ini terjadi banyak sekali saya ketemu di dalam praktek. Oke, lanjut. Ya, hasil latihan ini kalau kita berlatih terus olahraga senam ini akan memperoleh kekuatan energi di dalam tubuh kita dan imunitas tubuh kita. Dan berkembang juga rasa cinta kasih yang besar, ketulusan, kejujuran. Juga bisa membuka komunikasi kita dengan guru-guru spiritual kita, ya, dengan mata ketiga. Jadi perjalanan spiritual bisa membaik, ya, dan pekerjaan-pekerjaan kita juga bisa lebih baik. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ini adalah kekuatan jiwa dan batin. Dan ini sering terjadi, kita lupa. Pada saat kita sakit, kita sering melupakan tubuh kita. Ya. Jadi pernahkah Bapak Ibu sekalian berkata kepada jantung sendiri, "Hai jantung, terima kasih selama ini kamu telah mendampingi saya. Kamu bekerja 1 kali 24 jam, ya, kali 365 hari, kali usia saya misalnya 60 sekarang, maka saya kalikan 60. Nggak ada istirahat jantung kita. Dan kita lupa nggak pernah memberikan ucapan terima kasih kepada jantung kita. Padahal jantung kita ini hidup, ya, bisa komunikasi dengan kita. Dan kita ini sering kita lupakan. Ya. Dan juga kepada ginjal kita. Dan ini yang disebut makanya kekuatan jiwa dan batin ini kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Kita minta maaf selama ini mungkin ada salah makan, salah perbuatan, pikirannya stres, sehingga ganggu kinerja dia. Tidak tidur-tidur pada saat pandemi, misalkan. Tidurnya pagi karena tidak kerja, kan? Gitu. Dan ini yang sering kita lupakan. Maka komunikasikan langsung ke organ-organ kita agar dia bisa sinkron semua. Dan katakan, baik, sangat baik, luar biasa baik. Saya sangat cinta sekali sama kamu. Kamu sehat, kamu baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan lakukan ini rutin sebisa mungkin pada saat kita sempat, ya, sebelum tidur atau bangun tidur. Ya, dalam bahasa lebih banyak bersyukurlah ke dalam tubuh kita sendiri. Oke, lanjut. Ada afirmasi yang disampaikan oleh Guru Po, yaitu dengan kata bahasa Mandarin, ya, Qing Su dan Su Tung Ge Tao Neng Liang Pang Jia Kung Chuan Chang Fu. Artinya bersihkan semua polusi, lancarkan semua meridian, energi dapat berpindah, bersirkulasi dengan lancar. Ya. Lanjut, tuh. Nah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Ya. Ini sangat penting dalam tubuh kita. Oke, lanjut. Nah, ada pesan dari Guru Po kepada murid-muridnya semua, termasuk teman-teman yang di Hong Kong, ya, mereka semua hafal sekali. Ya, dikatakan oleh Guru Po, Xiu Xin, kita harus bersihkan hati setiap hari, belajar membersihkan hati. Ya. Yang kedua, Yang Xing, jagalah perilaku kita, berjalan di dalam yang baik, yang kebenaran. Kemudian yang ketiga, Cita, banyaklah berbuat kebajikan. Jadi teman-teman kita yang di Hong Kong itu selalu diwajibkan untuk bakti sosial, ya, untuk memupuk kebajikan. Jadi kita belajar, kemudian di teman-teman di Hong Kong itu ada katanya sebulan 2 kali itu pasti mengadakan baksos, ya, di taman-taman untuk menolong orang, diterapikan. Nah, ini adalah mengumpulkan kebajikan. Kemudian yang keempat, Wangwo, lupakan egoisme kita, ya, supaya kita adalah tetap sesama yang saling membantu. Ini adalah latihan yang dijelaskan oleh guru Grandmaster Profesor Dr. Guo Zhichen. Ini sangat baik, semua ini megang teguh, murid-muridnya semua selalu ingat di sini. Ya, bahkan di Hong Kong sampai kaosnya dituliskan itu 4 kata ini, supaya tetap ingat setiap hari. Oke, lanjut. Oke, kira-kira cukup untuk saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian dalam seminar ini. Terima kasih. Salam kebajikan semua. Ya, terima kasih Sensei Hilman. Teman-teman, kita berikan aplaus untuk Sensei Hilman, ya. Oke, luar biasa.